suatu perusahaan yang besar cukup sering menggunakan cara-cara ini. Jadi salah satunya jelas kalau sudah sengketa itu jelas memainkan hukum, memainkan kekerasan, dan memainkan spiritual. Jadi jelas saya rasakan banyak hal-hal yang agak aneh. Di rumah pun juga suka aneh juga kejadian-kejadian. Seperti adanya tiba-tiba ada bola terbang, nanti tiba-tiba kaca pecah. Tapi yang mengerikan kalau bunyi cik itu yang serem tuh. Kalau perkiraan saya, kalau saya lihat kekejamannya segala, mereka kalaupun saya serahkan, mereka juga ingin minta nyawa saya. Salam penikmat ganjil, kita tetap setia mengupas keganjilan-keganjilan di kehidupan kita sehari-hari. Dan malam ini saya kedatangan seorang bintang tamu, Bunda Mintarsi, yang melakoni bisnis perusahaan transportasi, dan di baliknya itu ternyata ada sebuah keganjilan yang mungkin nanti kita bincang-bincang. Dan di sampingnya juga ada Caca Caroline yang memiliki penglihatan di mana nanti akan mengungkap apa di balik keganjilan-keganjilan yang dirasakan oleh Bunda Mintarsi. Dan seperti apa, kita simak aja langsung. Dan malam nih Bun. Selamat malam. Oke. Apa nih yang membawa Bunda datang ke studio ini, katanya untuk menceritakan keganjilan-keganjilan dalam bisnis transportasi Bunda nih? Ya, sebagian keganjilan, sebagian itu memang suatu perusahaan yang besar, itu kabarnya cukup sering menggunakan cara-cara ini. Jadi salah satunya jelas kalau sudah sengketa, dalam hal sengketa, bukan dalam hal biasa. Sengketa itu jelas memainkan hukum, memainkan kekerasan, dan memainkan spiritual. Dan barangkali di sini penekanan lebih ke arah spiritual, lalu kita minta bantu untuk dianalisa. Oke. Dan sebelum masuk ke situ, mungkin Bunda bisa menceritakan perjalanan Bunda saat Bunda pertama kali melakoni bisnis perusahaan transportasi ini kayak gimana? Ya, saya soalnya bisnis transportasi itu sejak sebelum berdiri. Itu beberapa tahun sebelumnya kita sudah ada bisnis transportasi karena ada 2 mobil bekas yang akhirnya dikaryakan untuk mengatasi keuangan. Lalu pada tahun 1971 itu Gubernur DKI memberikan kesempatan untuk adanya taksi meter. Dulu kan belum ada meter. Dan taksi meter itu ada persyaratan-persyaratannya. Persyaratan itu tidak bisa kita penuhi sehingga kita join bekerja sama dengan 3 keluarga lain. Jadi kita itu sebetulnya pemilik awalnya itu 4 keluarga, bukan kita sendiri. Walaupun akhirnya terkenalnya kita, tapi sebetulnya tidak demikian. Dan masing-masing punya peran, baik peran dalam modal maupun peran dalam manajemen. Itu awal terjadinya PT. Ada keganjilan apa sih Bun saat dalam perjalanan itu sih Bun? Jadi kita lihat keganjilan jelas pada saat awal dari 4 keluarga, akhirnya satu persatu mundur pada saat keadaan cukup bagus. Saya tidak bisa menceritakan apa yang terjadi persis, tapi kenyataannya tahun 1983 ada 1 keluarga mundur. Tahun 1991 ada 1 keluarga yang mundur. Dan berikutnya itu banyak sekali penekanan fisik pun terjadi. Kemudian terjadi juga dalam segi hukum dan tadi juga dalam segi yang saya anggap segi spiritual. Oke. Dan mungkin bisa ceritakan Bunda tahun berapa saat Bunda memegang suatu posisi penting di perusahaan transportasi itu? Jadi sebenarnya dari awal saya juga sudah ikut sejak sebelum berdiri. Tapi setelah itu keadaan awalnya tidak terlalu jelek, tapi perusahaan berkembang terus. Cuma pemegang saham lain satu persatu minggir. Dan terakhir sudah tahun 86 akhirnya terjadi bahwa
Jadi awalnya saya itu tetap memanage, tapi tidak diberikan posisi. Dan pada saat 86 saya minta mundur karena saya juga nggak digaji, jadi sulit untuk saya melanjutkan. Akhirnya saya diberikan posisi sebagai direktur, tapi tetap tidak digaji sampai tahun 2000. Sampai dengan 2000, itu fakta yang terjadi. Tapi di tengah-tengah banyak hal yang terjadi. Oke, ini perusahaan transportasi besar ini kan dibangun oleh 4 keluarga itu ya, Bung? Ya, sebetulnya dibangun oleh keluarga. Dan ternyata di balik bisnis itu ada sebuah intrik, mulai dari teror sampai intimidasi yang Bunda rasakan dalam perjalanan Bunda menjalani bisnis ini ya. Ya, itu yang terjadi. Oke, mungkin bisa diceritakan Bun, Bunda saat itu memegang peranan posisi apa sih dalam perusahaan transportasi ini? Jadi saya direktur administrasi personal ya. Jadi pada saat awal, pada saat masih komputerisasi baru, itu belum ada hal yang berat. Tapi hal yang berat terjadi pada pemegang saham lain. Itu tahun berapa? Itu tahun 83, satu keluarga minggir, 91 satu keluarga minggir. Jadi tersisa 2 keluarga. Dari 2 keluarga, akhirnya yang berat itu terjadi sejak tahun 2000, tapi saya nilai persiapan itu 1991 sudah. Oke, jadi artinya Bunda yang membangun perusahaan besar itu, Bunda sebagai seorang pemilik saham juga di situ, tapi sekarang Bunda tersisihkan oleh pemegang-pegang saham lain, dan ini kita akan membongkar di balik praktik ada aturan-aturan yang kotor ya Bun ya, yang mencekal kenapa Bunda ada keganjilan di perusahaan transportasi Bunda ini. Sebetulnya bukan dicegal oleh pemegang-pemegang saham lain, di situ hanya ada 2 orang yang melakukan penjagalan terhadap saya dan juga pada pemegang saham lain yang tersisa. Dan itu menyolok sekali pada tahun 2000, ternyata pada tahun 2001 perusahaan itu secara tidak langsung sudah diambil alih penuh. Saham saya pun akhirnya begitu mudah dihilangkan. Itulah yang terjadi dengan hukum saat ini. Teror apa sih yang Bunda dapetin waktu itu? Jadi kalau tahun 2000 itu jelas sudah teror fisik. Sebenarnya tahun 94 sudah. Dan menurut data info yang Bunda kasih ke tim ganjil di tahun 99 tahun 2000, Bunda juga mencurigai adalah kejanggalan. Jadi adanya perusahaan itu meminta tumbal nih. Karena setiap rincian tahun ini ada yang korban meninggal, itu gimana Bu? Jadi saya merasakan tekanan-tekanan fisik itu terjadi tahun 2000. Itu fisik ya. Jadi pemegang saham lain, wanita, akhirnya ya terjadi pemukulan fisik itu di depan saya. Memang luar biasa sampai teriak-teriak dan lain-lain. Lalu terhadap saya itu upaya penculikan. Dan saya punya data-data penculikan yang dibuat dan diakui oleh penculiknya yang mengambil inisiatif untuk melaporkan ke pengadilan dan melaporkan ke notaris. Itu kekerasan dan penculikan itu dalam rangka apa? Menguasai saham kah atau apa tuh? Jadi waktu itu belum diberitahukan untuk menguasai saham, tapi belakangan terbukti itu untuk menguasai saham. Dan bahkan pada saat itu ibunda sudah meninggal, kemudian warisan pun dipalsukan. Tapi pada saat itu tahun 2000 saya masih bisa memenangkan. Warisan tetap secara persentase harus dikembalikan sesuai dengan peraturan. Oke. Dan yang Bunda curigai tentang soal adanya persugihan di balik bisnis perusahaan yang lingkaran perusahaan Bunda itu gimana? Ya, jadi di sini ada kecurigaan dan ada banyak keanehan, banyak kejanggalan. Jadi tahun 99 ada 2 pimpinan tertinggi itu koordinator bengkel, koordinator kepala-kepala bengkel dari Sumapul. Itu 2 orang, dua-duanya meninggal pada tahun 1999. Tahun berikutnya 2 orang direktur meninggal, sama-sama pada tahun yang sama. Dan 1 adalah saudara daging.
Dan tahun-tahun berikutnya juga hampir setiap tahun ada saja yang meninggal, tapi anehnya kalau meninggal itu wajar. Tapi kenapa dua itu dalam posisi yang sama, misal kepala sama-sama kepala bengkel, kepala operasi, kepala pool, atau kejadian yang sama, sama-sama kena bom, sama-sama kena listrik. Jadi aneh, tapi kenapa selalu pada satu tahun dua kejadian? Itu yang saya rasakan sangat janggal. Oke. Dan kebetulan juga di samping sini kan juga ada Mbak Caca Karolin sini. Dan kalau Mbak Caca melihat kematian dari setiap tahun yang Bunda merasa ini janggal, itu kalau Mbak Caca melihat seperti apa tuh Mbak? Dengan kematian dari tahun 99 sampai tahun 2004 selalu ada yang meninggal ya Bun ya? Ya, ada dua yang meninggal. Sebetulnya meninggal lebih banyak, tapi yang anehnya selalu pada dua. Ada dua itu? Posisinya sama, kok kejadiannya sama atau apa. Jadi itu terjadi setelah tahun 99 yang itu awal yang berhasil saya deteksi. Jadi di saat memang saham-saham itu dirampas secara paksa ya Bun. Saham tahun 2001, 2000 sudah ditarik secara paksa melalui akte notaris tanpa sepengetahuan saya. Oke, baru terjadilah hal-hal yang nggak wajar. Ya. Kalau aku lihat Mas Agung itu beberapa orang bisa dibilang oknumnya itu adalah ada perjanjian di salah satu gunung. Ya, itu untuk selain proteksi keluarga mereka, itu juga untuk bisnis. Dan itu memang perjanjiannya urusannya sama darah. Gitu. Dan Bunda pun kalau Bunda nggak kuat, Bunda ini termasuk kejawen ya Mas Agung ya, kejawennya ini cukup kuat ini Mas, Bunda. Kalau Bunda nggak kuat, yang ngejaga Bunda nggak kuat, Bunda mungkin sudah nggak ada. Nggak ada ini, mungkin kita nggak ketemu gitu. Makanya tadi pas off cam kan aku bilang Bunda kejawen ya gitu, karena terlihat dari yang ngejaga, gitu, terlindungi. Jadi kejadian itu kalau kalian pada nonton tragedi 30 SPKI, nah itu lebih sadis. Maksudnya lebih sadis? Kejadian saya. Bunda itu lebih sadis. Kejadian yang sudah terjadi pun sebenarnya itu lebih sadis, Bun. Oh. Udah kekerasan secara fisik, pengeroyokan, ya kan, terus padahal ini bisa dibilang saudara, keluarga gitu loh. Saudara kandung ya, itu tadi ketika kita punya sifat yang serakah, itu orang tua pun bisa kita tumbalkan demi kepentingan pribadi. Tapi ingat, karma yang didapat nanti tuh kelar ketika dia tidak bisa memberikan tumbal kembali. Oke. Berarti ini kematian ini sebagai tumbal untuk melanggengkan kekuasaannya seseorang hingga kerajaannya tersebut, hingga mengorbankan orang-orang yang ada di sekitar ya? Orang-orang yang tidak bersalah. Oke, dan ini sebagai apa ya, suplemen mereka ya, agar tumbal asupan dia biar asupan dari sosok-sosok astral dari gunung tersebut gitu. Oke. Pesugihan gitu. Dan ini kan banyak komentar warganet yang bertanya kan Ibu ya, ini kok bisa gitu, bisnis keluarga, adik kakak, tapi demi sebuah bisnis rela gitu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar hubungan darah gitu. Itu gimana Bun? Yang Bunda rasakan? Sampai Bunda katanya ada pernah penculikan, pernah mengalami kekerasan juga? Jadi sebetulnya itu kan tergantung sifat orang. Memang kalau untuk harta yang besar, terkadang kalau orang udah terlalu serakah, apapun akan dilakukan. Tergantung pada kepribadian orang itu. Dan kalau saya nilai, sejak masih remaja, itu kan sudah pernah ditahan di Polsek,
di Polres, kemudian di Polres juga sudah ditahan. Dari situ kan kita melihat pada saat itu ada bibit-bibit yang sifatnya tidak baik. Kemudian bibit itu tinggal apakah berhasil diatasi karena pada saat itu masih remaja, atau akan tetap tumbuh dan ternyata tetap tumbuh. Dan kalau Bunda juga pernah mengalami juga ada serangan-serangan goib atau hal yang di luar iya, di luar nalar yang Bunda rasakan? Jadi jelas saya rasakan banyak hal-hal yang agak aneh. Di rumah pun juga suka aneh juga kejadian-kejadian. Adanya teror gaib ya? Saya anggap kemungkinan teror gaib. Saya bukan ahli spiritual jadi nggak tahu, tapi kabarnya itu teror gaib. Jadi misalnya seperti adanya tiba-tiba ada bola terbang, nanti tiba-tiba kaca pecah, kemudian kayak ada pasir gitu. Pasir, kemudian batu-batu di atas genteng. Jadi ada yang lalu lempar ya Bun ya? Gak ada yang lempar. Tapi yang mengerikan kalau bunyi cik itu yang serem tuh. Sampai akhirnya kalau sudah begitu, karena dulu saya sering kerja sampai tengah malam, akhirnya saya langsung tidur tuh karena takut. Ini gimana Pak? Sebenarnya kalau untuk kayak gitu rasa takut itu manusiawi sih Mas Agung, manusiawi untuk kita agar was-was. Tapi rasa takut itu jangan berkepanjangan Bunda. Kalau berkepanjangan nanti energi kita habis. Justru mereka seneng kalau kita takut, panik. Nah, jadi untuk mengcover rasa takut itu biar nggak kelihatan, ya kita harus ngelawan mereka. Ngelawan bukan berarti menantang ya, tapi untuk memproteksi untuk diri kita sendiri. Nah, untuk mereka ngirim ke Bunda karena niat mereka itu pengen bikin Bunda mundur kayak yang lain nih. Karena kan Bunda salah satu pemilik saham dan cukup powernya cukup ada, dan Bunda ini cukup ini Mas Agung berani nih untuk ngelawan mereka. Walaupun wanita, Bunda ini cukup kayak berani berspeak up karena keganjilan ya. Berani speak up, terus berani untuk ngelawan mereka. Gue nggak takut karena gue punya hak di situ. Nah, karena Bunda melakukan hal tersebut, jadi mereka kayak ngerasa Bunda nantang, padahal Bunda nggak nantang kan. Bunda mempertahankan hak Bunda aja. Gitu. Jadi itu akan terus dikirim sampai teluh apa segala macam. Teluh itu udah dikirim, tapi mental. Jadi kayak cuman ibaratnya rumahnya Bunda itu tuh kayak lagi di dalam bola. Jadi ketika mereka ngirim sesuatu kayak mental, bembel, suaranya ada tapi enggak. Kalau yang Mbak Caca mungkin bisa bantu untuk vision melihat, apakah orang itu pengen Bunda Mintarsi itu meninggal gitu atau hilang? Kan udah teluh. Betul itu ya? Udah, tapi nggak mempan. Karena ada proteksi dari leluhur itu ya? Ada proteksi, terus ada yang ngejagain Bunda juga kan. Dulu kan pasti Bunda punya kerabat atau teman yang memang benar-benar mau membantu secara ikhlas selama beliau itu masih ada gitu loh. Cuman nggak tahu nih sekarang masih ada apa enggak orangnya. Itu yang membantu banget sih. Gak mungkin Mas Agung, Bunda kalau tidak dijaga lewat jalur gaib selesai. Selesainya dengan cara dibunuh loh. Karena Bunda berapa kali dapet teror kekerasan sampai pengancaman. Penculikan juga Bunya? Penculikan itu juga. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2000. Jadi sebelum mereka mengambil hampir seluruh harta, itu tahun 2000 akhir, itu terjadi macam-macam kekerasan sampai, dan nggak tahu bagaimana mereka sampai lapor ke polisi, tapi sampai saya bisa ditangkap dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Itu kan agak tidak aneh. Menyenangkan, iya agak aneh sih, karena ya itu tadi lewat gaib nih nggak mempan nih. Ya udah jalur hukum lah. Sebenarnya itu nggak kuat untuk iniin Bunda tuh nggak kuat sebenarnya. Ya tapi sudah langsung harus ditangkap, harus dibawa sampai pada proses penyidikan selesai. Bunda Mintarsi juga sebenarnya kejanggalan ini tuh di tahun 99 tuh udah mulai indikasi ya, sampai di tahun 2022 perebutan saham Bunda
diambil alih semua? Sebetulnya tahun 2001 sudah mereka ambil. Cuma saya nggak tahu, jadi mereka ajak notaris, tiba-tiba, oh saham saya beralih. Saya nggak pernah dibayar, nggak pernah tanda tangan. Kok bisa hilang? Jadi kekuatan mereka di notaris itu luar biasa juga. Oke. Dan ini kan yang melakukan itu kan sebenarnya adik kakak bunda ya sendiri. Ya betul. Tapi kan tergantung karakter. Kita lihat juga di kalangan raja juga terjadi kan. Misalnya seorang adik akhirnya membunuh kakaknya supaya dia jadi raja. Di kalangan olahraga juga ada. Asal memang posisi yang tinggi sekali. Di kalangan bisnis juga terjadi. Jadi memang kembali ke sifat orangnya. Jika orangnya mempunyai suatu jiwa serakah, maka tergantung pada apa yang akan diraih. Jelas dia tidak akan melakukan tindakan yang terlalu besar untuk hal yang kecil, tapi untuk hal yang besar. Oke, kalau Mbak Caca, ketika orang melakukan persugihan, ini menjadikan seseorang itu gelap mata nggak sih? Meskipun dia rela membunuh darah saudaranya sendiri, itu adiknya sendiri, kakaknya sendiri. Pasti logikanya kalau nggak gelap mata dia nggak mungkin melakukan itu, menghalalkan segala cara. Sampai akhirnya nanti ketika dia tidak mendapatkan tumbal itu lagi, Bun, Ya, dan dia benar-benar jatuh, emang benar-benar jatuh, maka yang habis itu adalah dirinya atau turunannya. Oke, jadi ketika seseorang melakukan pesugihan, tagihannya itu adalah kalau nggak dia yang mati, kalau nggak ada tumbal, dia yang mati, atau nggak kita cari tumbal. Turunannya juga. jadi saya merasakan janggal itu pada saat ibu saya meninggal. Jadi sebelumnya saya tidak curiga 2 orang meninggal ya. Mungkin untuk perusahaan besar wajar-wajar saja. Tapi di situ saya merasakan kok ada kejanggalan. Kemudian kematiannya saya rasakan juga janggal. Itu gimana pas kematian Saya ibu tidak bisa membongkar apa yang terjadi dengan kematian. Di situ saya melihat kejanggalan, tapi belum membuat kesimpulan sementara pun belum. Tapi setelah terus-terusan terjadi, ya tambah lama saya tambah curiga. Ya, jadi notice akan hal yang di luar Ya, nalar ya, Bunda dan ya. karena akhirnya saya curiga, jadi saya berusaha untuk menyimpan data-data kejanggalan. Ya, jadi dicocok logiin sama Bunda, momennya Iya. segala macam. Oh, Iya. jadi ya. Akhirnya terkuak. Jadi memang sudah takdirnya mereka, misteri yang mereka simpen ini, yang selama ini mereka lakukan itu terkuak ya di tangan Bunda gitu. Kenapa mereka mau menghabisi Bunda? Karena ya itu tadi, Mas Agung, Bunda ini ancaman buat mereka. Kalau Bunda tanya sama aku misalnya, sampai kapan mereka akan berhenti? Sampai Bunda mengikhlaskan saham Bunda. Walaupun sahamnya Bunda yang harusnya berapa persen sekarang jadi dari 15% saham saya pribadi, 6,67% saham warisan, itu akhirnya jadi 0,595% tanpa menandatangani apapun. Bisa begitu. Artinya diambil alih paksa ya? Diambil alih paksa pakai akte yang tanpa saya ketahui, tiba-tiba hilang gitu. iya. Tiba-tiba sudah beralih, kan lucu. Mestinya kan ada perjanjian dengan saya, memang saya mau jual ini, enggak. Iya, tapi kan para pelakunya itu sekarang mereka mengalami hal-hal yang tidak lazim, Mas Agung. Nanti selesainya pun ketika mereka menutup usia itu dengan cara yang nggak wajar, Bunda. Tidak wajarnya. Nggak wajar. Nanti wajahnya itu aneh, kayak meringis kesakitan. Nanti ketika Bunda pengen tahu siapa pelaku-pelaku yang bermain hal tersebut, nanti ketika mereka meninggal, Bunda datang, bisa dilihat itu mukanya. Itu kayak ketarik gitu, mukanya tuh kayak ketarik ke atas gitu, meringis kesakitan. Udah ada yang sakitnya nggak wajar, tapi sampai sekarang belum berpulang gitu loh, Mas Agung. Iya, masih bertahan pada sakitnya berat. Masih bertahan karena ya itu tadi Bisa kan ada ditumbal. perjanjian dia sama yang di gunung itu, pegangannya dia itu kuat kan, jadi ya itulah yang bikin mereka masih
ada, padahal dengan kondisi yang udah kasihan kita lihat ya. Oh, jadi mereka sudah menderita ya? Udah menderita sebenarnya. Bunda kan juga udah pernah teror, penculikan, kekerasan, sampai saham semua diambil alih paksa. Pertanyaannya ini, kenapa Bunda nggak memilih berhenti untuk mencari hidup damai gitu, gimana Bu? Kenapa nggak mau merelakan Sebetulnya, semua? kalau perkiraan saya, kalau saya lihat kekejamannya segala, mereka kalaupun saya serahkan, mereka juga ingin minta nyawa saya. Jadi lebih baik saya biarkan mempunyai power, siapa tahu pada suatu hari hukum berjalan dan saya bisa ambil kembali. Tapi kalaupun tidak, saya masih mempunyai power yang lebih besar dengan tidak melepas. Daripada saya lepas, akhirnya mereka bebas membunuh saya, kan lebih sadis lagi, lebih tidak enak lagi. Artinya Bunda memiliki kunci rahasia yang ditakuti mereka sebenarnya. Iya. Ya. Dan berani untuk melawan mereka. Dan ketika berbicara seperti ini, mungkin Bunda tidak takut akan keselamatan Bunda sendiri? Semua saya ambil sebagai risiko, karena risiko yang saya hadapi itu sudah luar biasa, bukan hanya sekarang. Jadi seperti orang itu sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman. Jadi Bunda tuh kayak sekarang tuh cuman pengen mendapatkan haknya, Mas Agung. Di usia yang segini kan pasti siapa sih yang nggak pengen hidup tenang ya, Iya, ya? betul. Pengen hidup damai apa segala macam. Tapi proses Bunda sepanjang hidup sampai detik ini tuh emang bener-bener terzolimin banget. Jadi yaudah deh, ini last fight. Wasiat terakhirnya untuk kebenaran ya? Iya, jadi jika pun nanti Bunda dipanggil sama Allah gitu ya, Bunda tuh udah ada ini loh, udah ada apa, ibaratnya sekarang tuh jejak digitalnya gue meninggal nih karena apa, lo udah tahu nih. Gitu. Ya. Seakan-akan ini wasiat hidup untuk kebenaran yang akan terungkap ya Bunda. Ya, saya pikir lebih baik terbuka lah kita supaya tahu, karena saya lihat belakangan juga cukup banyak kan orang membuka rahasia di balik hal-hal yang ada. Jadi Bunda tuh juga udah titik pasar, terserah lo mau ngapain gue udah ikhlas gitu loh. Tapi lo juga harus menerima kenyataan, ya gue akan ungkap misteri di balik misteri yang kalian simpen misteri tersebut selama ini. Gitu. Makanya jadi Bunda lagi mau coba buka boxnya nih. Ketika teror juga menyerang Bunda, kan pasti juga menyerang kehidupan Bunda, seperti kayak suami atau anak tuh gimana Bu? Ya, memang saya kalau saya kan mengenal adik saya itu dari kecil ya. Jadi saya tahu sifatnya. Karena saya tahu sifatnya, saya juga tidak ya anak-anak saya nggak usah ikut campur. Jadi karena kalau enggak turun temurun terus saja berkelahi. Ini antara urusan Bunda dan kakak beradik ini sebenarnya. Ya, jadi kalau kakak adik saya mengkaderkan anak-anaknya untuk masing-masing, kamu mengambil saham, kamu melakukan penggebukan, kamu melakukan ambil hartanya, kamu lakukan ambil tanahnya. Jadi itu kalau saya nilai itu dikaderkan. Jadi semua itu harus pandai mencari harta. Ya, Kalau kecuali cari Bunda. hartanya, kalau anak saya biarkan nggak usah. Karena Bunda mengerti ya. Saya anggap kita hidup bahagia bukan karena uang kan. Apakah uang itu betul senang, tapi asal didapatkan dengan cara yang halal. Kalau boleh spesifik Bunda, yang mungkin kita mencoba mempersingkat, kekotoran-kekotoran apa sih yang cara mereka perlakuan dari mulai teror kekerasan fisik itu seperti apa? Teror kekerasan fisik. Jadi Penggebukannya itu penggebukan kayak gimana? kalau penggebukan itu, jadi di sini banyak hal yang terjadi. Tapi yang saya tidak ada bukti, saya tidak mau kemukakan. Karena apa? Nanti kena undang-undang ITE. Tapi beberapa hal yang nyata, misalnya penggebukan terhadap pemegang saham usia 74 tahun yang jalannya sudah tidak kuat itu. Itu bisa dilakukan penggebukan. Itu kan sebetulnya tidak terlalu wajar ya. Lalu juga seperti misalnya melakukan penculikan, itu kan nggak wajar. Lalu belum
penggelapan saham, semua itu kan tanda apa? Lalu melibatkan polisi segala itu kan suatu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yang akhirnya saya berkesimpulan bahwa semua adalah untuk uang. Tapi kenapa saya akhirnya mengambil sikap yang seperti terjadi sekarang? Karena saya anggap itu sudah sifat dari adik saya. Ya remaja saja sudah ditahan di Polsek, kemudian ditahan di Polres. Jadi kita bayangkan bagaimana sifat dia. Belum lagi hal-hal yang cukup banyak yang sangat tidak etis, yang tidak bisa saya kemukakan. Wow, ini sadis juga Mbak ya. Teror fisik, teror hukum, sekarang teror goib. Dan usia Bunda sekarang berapa? 77. Gimana Mbak, di usia 77 yang masih defense ya? Berarti itu defense dalam kezoliman ya? Masih fight ya Bunda. Ya. Aku lihat sih Bunda keren sih. Ya, bingung nih mau dijabarin gimana, karena untuk melawan teror fisik Bunda tuh bisa ngelewatin semuanya. Teror itu tuh bisa dilewatin ya karena tadi di belakang yang ngejaga Bunda. Masih diselamatkan, selamatkan ya? Namanya tuh ada hodamnya, apa tuh? Ada penjaganya. Penjaga. Kodal. Dari leluhur, karena dari leluhur ini tuh dia yang memilih wadahnya Bun. Dia memilih tuannya, bukan kita yang memilih mereka untuk ikut kita gitu. Jadi Bunda salah satu orang yang mereka pilih untuk mereka jaga, untuk dilindungi ya. Dilindungi, terus ditambah juga ada mungkin kenalan Bunda yang menjaga, terus tirakat-tirakatnya Bunda yang juga membantu gitu. Jadi yang sekarang pemilik saham sekarang ini pun juga Mas Agung mereka melakukan tirakat-tirakat tersebut, cuman mereka tidak tidak langsung kayak Bunda nih dijaga sama leluhur, jadi powernya kurang. Makanya ketika Bunda mau disikat gagal terus. Kalau kita lihat dan kita pikirkan dengan akal sehat ya, itu enggak agak aneh ya, kok bisa menang. Make sense gitu Bun, kok bisa ya gitu. Memang terjadi kejadian-kejadian yang aneh, sampai saya lolos. Tapi nyata ya gitu loh. Emang mau diselesaikan secara sadis loh Mas Agung pernah, tapi lolos, bingungnya gitu. Suka dukanya sebenarnya dalam bergelut di bisnis ini memang Bunda emang dari kecil emang mencita-citakan untuk berbisnis di dunia transportasi ini atau gimana sih? Sebetulnya saya cita-citanya tetap, buktinya saya melanjutkan. Saya tetap masuk fakultas kedokteran UI, kemudian saya tetap ambil spesialis. Jadi waktu itu kan bisnis sudah jalan. Kalau memang karena saya sendiri sebetulnya dalam pendidikan kan cukup sukses. Karena sukses ya otomatis saya ambil yang sukses. Kalau ini kan kita rame-rame. Apalagi melihat bahwa ya saudara-saudara bagaimana gitu. Saya juga ya bukannya tidak percaya, tapi sudah apakah betul akan seterusnya bersama-sama. Apalagi melihat bahwa keluarga yang pendiri yang lain kok satu persatu mengundurkan diri. Bagi saya juga mencurigakan juga. Jadi saya tetap melanjutkan untuk spesialisasi dan saya tetap melakukan semi. Jadi karier saya juga saya jalankan, tapi tidak full, dan untuk bisnis juga saya jalankan. Dan kadang-kadang Bunda juga sempat mempertanyakan nggak sih, kenapa sih kita keluarga gitu, tapi kita memiliki niatan yang begitu nggak terpuji banget gitu untuk sebuah uang, untuk sebuah bisnis gitu. Sebetulnya satu orang saja itu sudah cukup untuk membuat heboh. Lalu kita lihat dalam riwayatnya, pada saat awal itu tidak terlalu parah. Kenapa? Karena pada saat itu kita kan bertiga. Kalau kita lihat dari segi kita saja ya, jangan dibawa ke
pendiri lain. Tapi kalau kakak saya waktu awalnya juga tidak apa-apa, dan terbukti bahwa setiap yang hal sifatnya fisik atau pembunuhan itu kakak saya tidak mau ikut campur. Jadi dia juga hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar uang itu juga parah. Kenapa sampai begitu? Tapi tiba-tiba beralih, itu yang saya juga sesalkan. Saya pikir dia akan terus bersikap netral, ternyata tiba-tiba cari uang juga. Dan akhirnya sekali dapat uang ya kesenangan gitu. Walaupun gagal, diteruskan, dicoba lagi. Oke, Bun, dan di tahun 2024 ini kan juga Bunda sebenarnya udah kalah telak dalam sebuah bisnisnya. Tapi teror masih terjadi yang Bunda rasakan di rumah. Sebetulnya saya masih tetap menggugat. Saya masih laporkan ke polisi. Tinggal di Mabes ada laporan saya. Tinggal sejak tanggal 2 Agustus. Tinggal sampai seberapa jauh Mabes tetap berniat untuk menyelesaikan. Atau persoalannya terlalu banyak sehingga saya terbengkalai. Atau ada apa, itu tidak tahu. Bunda fight untuk haknya Bunda. Jikapun nanti Bunda ternyata belum mendapatkan hak Bunda, sementara Bunda udah menutup usia, dan Bunda mau haknya Bunda itu buat anak-anaknya, walaupun itu nggak seberapa. Itu. Dan Bunda kan juga seorang akademis ya. Terus ketika melihat bola api, terus ada yang cekikikan itu tuh. Jadi kini ini kan dimensi lain. Karena itu saya hanya kira-kira begitu. Kalau dimensi dunia mungkin saya lebih cepat untuk mengambil kesimpulan. Tapi ini kan saya juga nanya-nanya, itu gimana sih kok ada begitu? Karena itu ada hal yang kita nggak bisa jelaskan secara akademis ya. Ya, jadi harus ahlinya seperti Mbak Caca sebenarnya ini. Bunda juga udah tahu sih. Jadi makanya Bunda tuh santai aja. Oh, bola api. Walaupun ada rasa takut, was-was, itu wajar Mas Agung. Tapi ya itu lagi Bunda tetap ya gue ada yang jaga nih. Dan itu sebenarnya mematikan ya, santet itu kan. Teluh itu kan yang bola api. Menurut aku teluh itu cara matinya itu kasar, dan cara kerjanya itu emang bener-bener cepet banget, dan perubahan fisiknya itu lebih kelihatan banget. Itu teluh, jadi udah sangat bahaya kalau teluh itu, Bun. Kalau santet tuh masih kita lihat, emang bener-bener harus double check ya. Kalau santet itu cara kerjanya juga masih step by step apa gitu. Kalau teluh ini langsung. Tapi yang bola api sesaat ya? Sesaat itu. Bola api itu? Nggak jarang orang setahun. Termasuk bola api itu? Ya. Tapi Bunda kayak santai aja. Hai Besti. Kata anak Gen Z bilang hai Besti. Oke Bun, terima kasih sudah berspeak up, dan jika boleh nih atas bincang-bincang ini mungkin ada yang Bunda pengen sampaikan gak sih terhadap teror yang sepanjang perjalanan bisnis Bunda? Sebetulnya kalau kita sampaikan juga percuma juga kalau toh tidak ditanggapi. Kalau kemauannya kekeh untuk betul-betul menyerang saya, itu kan akhirnya juga nggak ada gunanya. Tapi bagi netizen, coba kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Mungkin ada netizen yang pernah mengikuti waktu kakak saya meninggal, jadi bisa dilihat apa yang terjadi gitu. Apalagi nanti kalau adik saya meninggal, mungkin keadaannya akan lebih parah. Mungkin, tapi kalau dulu saja saya rasanya, waduh, sudah cukup parah tuh yang terjadi pada saat kakak saya meninggal. Oke. Dan mungkin Mbak Caca ada yang bisa sampaikan bahwa keluarga tapi demi bisnis? Keluarga itu sebenarnya sudah banyak terjadi di era modern ini. Jadi banyak orang yang kayak berpikir, masa sih ini kan sudah modern banget, atau ini kan sudah 2024, nggak mungkin lah ada yang kayak gitu. Kata siapa? Justru sekarang ini orang itu menghalalkan segala cara untuk kedudukan, atau tahta, terus kekuasaan, tahta harta wanita. Iya, tahta harta.
Nah, itu menghalalkan segala cara, Mas Agung. Lebih banyak mereka menggunakan yang namanya perjanjian dengan astral, terus mengorbankan anak atau mengorbankan orang tua atau bahkan pasangan sendiri atau keluarga sendiri untuk mendapatkan mencapai apa yang mereka mau. Nah, biasanya orang yang seperti ini itu nggak mikir panjang, Mas Agung. Pasti misalnya ada netizen yang ngomong, kok mereka nggak takut ya? Ya karena buat mereka adalah ibadah itu cuma formalitas. Yang penting sekarang mereka dapetin apa yang mereka mau. Jadi sekarang dia bisa hidup enak nih dengan cara yang dia masih mampu untuk menyediakan tumbal-tumbal sesuai perjanjian. Tapi ketika dia sudah tidak mampu, maka dirinya dialah yang habis atau turunannya yang habis. Kita tinggal melihat waktunya aja, karena kehidupan yang seperti itu nggak abadi, Mas Agung. Jikapun dia nanti meninggal, itu dengan cara yang tragis, wajahnya itu pasti berubah. Nah, penikmat ganjil, mungkin cukup sekian kita bincang-bincang bahwa ternyata demi harta tak kenal saudara. Dan meskipun saya memegang sebuah informasi yang banyak, tapi ada hal yang kita tidak bisa ungkap secara semuanya ya Bun ya. Dan mungkin cukup sekian akhir bincang-bincang kita, dan terima kasih Mbak Caroline dan Bunda Mintarsi.